Jadi sebetulnya Persib tidak membutuhkan, ya istilah kerennya yang sekarang nih ya, yang lagi viral, pelatih terbaik. Enggak, Persib membutuhkan pelatih yang cerdas. Agar yang dipilih itu adalah strategi permainan sesuai dengan materi pemain yang dia punya. Karena salah satu bukti lainnya bahwa Boyan Hodak masuk pada saat pertama kali melatih Persib Bandung itu kan di pertengahan musim. Nggak dari awal, tapi dia bisa menjalankan taktiknya dengan baik. Oke, dari cara bermain, Persib Bandung sebetulnya tidak bermain menyerang, tapi juga bukan berarti, seperti yang tadi saya katakan, defensif enggak. Mereka tuh nahan di tengah dulu. Mereka membiarkan para pemain Selangor menguasai bola lebih lama. Tapi counter press yang mereka lakukan nih para pemain Persib unggul jauh. Buktinya ya teman-teman bisa melihat lah dari segi intercept, para pemain Persib lebih banyak melakukan intercept. Dan dalam hal ini ketika Tom Heath tidak bermain, Luciano bermain lebih ofensif. Dan itu cukup baik bagi dia karena dia mendapatkan ruang untuk bergerak. Jadi dia tidak juga mengganggu kinerja dari Mark Klok. Kalau dua-duanya di tengah, wah bahaya Pak. Jadi Luciano ini juga berani maju ke depan, ya. Dan sebetulnya dari cara bermain Selangor, mereka juga ingin memberikan counter press, tapi mainnya seradak seruduk. Bukan gerasa gerusuk lagi, seradak seruduk. Aduh gila tuh para pemain mereka, kasar juga mainnya. Luciano sudah sampai berdarah kan, pinggirnya itu kan, yang dari kuping, mungkin di bagian luar kuping kan. Itu pemain bernomor punggung berapa tuh? Kalau nggak salah 7 ya, saya lupa ya. Terus ada pemain bernomor punggung 55, itu beruntung tuh gak mendapatkan kartu merah tuh. Dia sampai melanggar Andrew Jung tuh seperti apa tuh di babak kedua. Kemudian karena dia juga kan dapat penalti itu, Persib, karena dia melanggar Federico Barba. Kemudian sebelumnya kalau nggak salah juga dia melanggar Andrew Jung tuh di babak pertama. Kacau ini, ya kan? Karena memang mereka kalah dari segi counter press dan juga dari segi untuk bisa membangun sebuah proses serangan dengan mengandalkan passing. Dan juga saya melihat bahwa Persib tuh sebetulnya bisa mencetak gol di menit-menit awal, ya 15 menit awal lah. Karena kita lihat yang pertama Luciano mendapatkan bola, dia intercept nih ya, bola pantulan dari pemain Selangor, dia memberikan umpan ke depan, William Barros shooting bisa di-save. Dan William Barros sebetulnya nggak egois, tapi dia memang punya naluri yang baik untuk melepaskan shooting. Dan saya melihat memang William dan Andrew Jung ini kompak ya kan, karena mereka bisa saling membuka ruang, bisa saling mencari posisi yang bebas di ruang pertahanan tim lawan. Dan Andrew Jung juga adalah pemain yang pintar memantulkan bola ke rekan-rekan yang lain. Peluang kedua bagi Persib sama juga Luciano yang merebut bola. Oh enggak, pertama dia merebut bola ya, kemudian si William Barros mendapatkan bola, dia syuting dari sudut yang sempit tuh, tapi dia bisa memaksa penjaga gawang dari Selangor, Nazril ya, kalau nggak salah pernah membela timnas Malaysia juga nih, kiper. Save, kemudian yang tadi saya katakan, peluang kedua ketika ada intercept dari Luciano, di save juga.